Ya, Pak. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, jadi untuk perkuliahan di semester genap ini, nanti untuk fasilitas perkuliahan antara dosen dan mahasiswa, itu nanti kita menggunakan sebuah sistem ataupun sebuah aplikasi yang mana kalau mungkin sebelumnya itu kan teman-teman menggunakan fasilitas, ada yang menggunakan WhatsApp, kemudian fasilitas lainnya. Nah, jadi nanti semua informasi untuk perkuliahan itu melewati satu jalur ini, yaitu dengan menggunakan virtual class ini. Jadi ini saya share dulu. Nah, yang pertama di sini, nanti teman-teman mahasiswa itu bisa mengakses virtual class-nya itu domain iklas.unh.ac.id. Jadi teman-teman mahasiswa silakan buka ini iklas.unh.ac.id. Ya, kontak mana tak saja. Ya. Nah, kemudian untuk sosialisasi hari ini kita akan sederhanakan saja, yaitu ada 5 mungkin yang paling inti untuk teman-teman ketahui. Yang pertama itu pendaftaran akun di kelasnya. Yang kedua, mengisi absensi, cara mengisi absensi perkuliahan. Kemudian yang ketiga untuk cara melihat materi yang sudah diberikan oleh dosen. Kemudian yang keempat itu cara mengirim tugas. Dan yang kelima itu cara mengerjakan kuis atau PS dalam bentuk pilihan Anda. Nah, kemudian di sini kita coba langsung buka kelasnya, ya. Teman-teman bisa ketikkan di browsernya iklas.unh.ac.id. Nah, mungkin ini sudah terlihat di teman-teman. Nanti ketika sudah akses, tampilannya seperti ini. Nah, tampilan yang seperti ini nanti yang pertama kali teman-teman lakukan yaitu teman-teman melakukan registrasi dulu. Nah, tapi untuk sebelumnya, sebelum memulai, teman-teman bisa mendownload panduan untuk virtual class ini, yaitu yang ada di sini. Ini teman-teman bisa klik more-nya. Ini dalam bentuk PDF. Nah, panduan perkuliahan kalau nanti lupa. Kelihatan, teman-teman? Bapak-bapak mungkin kelihatan yang sudah saya share ini? Kelihatan. Nggak ada Pak. Ada yang Bapak share. Oh, belum ada ya? Nggak ada Bapak share. Bentar ya. Kalau ini? Masuk. Masuk ya. Nah, baik. Teman-teman nanti silakan akses vKelas-nya di sini. Ketikkan aja vklas.unh.id. Nah, kemudian yang pertama teman-teman lihat di sini nanti yaitu teman-teman bisa download panduan untuk mahasiswa, itu ada di sini panduannya. Di sini saya buka tab baru aja, nanti bisa diklik. Nah, untuk panduannya nanti seperti ini. Nanti teman-teman siswa bisa cetak, disimpan saja. Yang penting ini cara melakukan mulai dari pendaftaran akun sampai pengerjaan kuis. Nah, ini panduan soft file-nya. Kemudian berikutnya di sini ada jadwal perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Teman-teman nanti bisa lihat jadwal perkuliahan. Ini masih semester ganjil ya. Dan semester Yang di bawah, Pak. yang di bawah ada juga. Iya. Yang di bawah, jadi teman-teman selain terbaru. download yang di atas, teman-teman mahasiswa bisa download jadwal kuliah itu yang di bawah, di scroll ke bawah aja. Ini ada jadwal kuliah ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi. Nah, baik teman-teman. Pertama tadi langkah pertama silakan teman-teman
masuk, klik menu masuk ini, klik menu masuk di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu bisa tambahkan anggota baru. Jadi teman-teman melakukan pendaftaran. Kemudian setelah muncul seperti ini, yang pertama di sini ada nama pengguna. Nama pengguna di sini untuk saya rekomendasikan itu menggunakan nomor NIM ya, nomor input mahasiswa saja. Nama penggunanya bisa gunakan NIM aja. NIM, kemudian passwordnya bebas. Password itu memiliki minimal 8 karakter, harus ada angka, harus ada Hostnya di unmute dong. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk penggunaan ini tadi nama penggunanya silakan diisi dengan NIM ya, dengan NIM atau dengan email boleh. Tapi sarannya nanti bagusnya menggunakan NIM saja. Kemudian passwordnya itu menggunakan 8 karakter, minimal 8 karakter. Harus ada angka, huruf kecil, huruf besar, dan harus ada simbol seperti titik, koma, atau tagar, bebas. Yang penting setidaknya harus memiliki 8 karakter ini. Jadi kata sandinya teman-teman harus sesuaikan yang ini. Kemudian di sini alamat email yang aktif. Jadi nanti akan ada verifikasi untuk mengaktifkan akun teman-teman semua. Dan kemudian di sini ada email untuk diulangi, email yang sama diulangi aja. Kemudian nama depan di sini teman-teman bisa isi nama akhir, kemudian di kota silakan dipilih kota daerah masing, dan kemudian pilih negara Indonesia. Bagi yang ada di luar negeri silakan pilih di luar negeri. Nanti setelah selesai diisi semuanya, teman-teman nanti klik buat keanggotaan baru. Jadi setelah selesai mengisi semua, klik buat keanggotaan baru, maka nanti secara otomatis akan ada email seperti ini untuk verifikasi. Jadi ini sama saja daftar akun di tempat-tempat lain. Setelah daftar itu ada verifikasi terlebih dahulu, yang mana emailnya dalam bentuk seperti ini. Artinya kita tadi melakukan pendaftaran, kemudian kita sebagai akun baru minta untuk verifikasi. Apakah atau email yang dimasukkan itu sudah benar email kita masing-masing. Kemudian nanti teman-teman bisa klik link ini untuk verifikasi. Ya, diklik linknya karena akun saya ini sudah pernah verifikasi, jadi saya hanya mencontohkan emailnya nanti bentuknya yang teman-teman dapat itu seperti ini. Kemudian diklik linknya, maka otomatis teman-teman sekarang sudah bisa melakukan login di kelasnya. Jadi kalau belum diverifikasi, teman-teman belum bisa melakukan login di virtual kelasnya. Nah, jadi proses pendaftaran akun kalau sudah sampai diverifikasi itu artinya teman-teman sudah berhasil melakukan pendaftaran akun. Oke. Saya kembali lagi. Nanti apabila di tengah perjalanan teman-teman mahasiswa itu lupa nama pengguna atau lupa password, itu teman-teman bisa masuk di tetap yang tadi ya, di link yang tadi bagian pojok kanan atas ini itu ada lupa nama pengguna dan password Anda. Teman-teman bisa itu, kemudian teman-teman bisa reset password dengan menggunakan salah satu, bisa isi dengan nama pengguna atau bisa juga reset dengan nama email. Jadi diisi salah satu, dimasukkan, cari, kemudian nanti akan ada email yang terkirim ke email teman-teman untuk mereset password. Untuk pendaftaran akun, apa mungkin sudah bisa dipahami teman-teman semua? Teman-teman mahasiswa, apa sudah dipahami untuk pendaftaran akun? Coba. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi di
enroll. Oke, tadi saya lupa, setelah pendaftaran akun kita harus enroll setiap mata kuliah kita dulu. Oke, jadi saya contohkan dulu, ini kembali ke halaman awal. Berikutnya kalau kita sudah memiliki akun, teman-teman nanti bisa login. Ini saya contohkan login dengan menggunakan akun mahasiswa aja. Dengan akun mahasiswa. Nah, untuk pertama kali, ini di bagian kiri atas teman-teman bisa klik di sini. Ya, kalau kesulitan di sini kan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa ubah bahasanya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk pertama kali, teman-teman harus enroll ke atau masuk ke mata kuliah ke kelas masing-masing. Contohnya begini, misalkan ini akun saya tadi, teman-teman bisa klik beranda situs. Di beranda situs ini nanti teman-teman pilih Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kemudian misalkan teman-teman di fakultas di Prodi Ilmu Komunikasi, di semester berapa teman-teman silakan diklik, misalkan di semester 2. Kemudian teman-teman itu kuliah ngontrak mata kuliah Teori Komunikasi. Ini diklik dulu. Kemudian di dalamnya itu ada lagi kelas. Di dalamnya teman-teman bisa lihat ada lagi kelas. Jadi teman-teman akan masuk atau ngontrak atau mendaftarkan diri di kelas yang mana gitu. Misalkan contohnya di kelas A, teman-teman bisa klik judulnya atau bisa klik di akses. Ya, bisa diklik di akses. Kemudian di sini teman-teman bisa daftar langsung. Ini pendaftaran mandiri, klik daftarkan saya. Cuman kalau bentuk format bahasa Inggrisnya itu enroll me, ya, enroll me atau daftarkan saya. Jadi teman-teman langsung klik di sini. Jadi teman-teman klik di kelas A. Jadi semua mata kuliah semester 2 di kelas A teman-teman enroll. Jadi sehingga, nah contohnya begini, setelah selesai di enroll, di sini teman-teman bisa melihat, ya teman-teman bisa melihat di sini yang pertama di bagian blok yang pertama ini ada absensi perkuliahan, ada pertemuan 1, ada pertemuan 2, ada pertemuan 3, dan ada di sini bagian minggu-minggu berikutnya yang mungkin nanti kalau sudah dibuat oleh dosen masing-masing nanti akan muncul di sini pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Namun ketika misalkan teman-teman salah kelas nih, ya teman-teman salah kelas, contohnya misalkan teklik kelas A, ternyata teman-teman kelas B, teman-teman bisa klik di bagian yang ujung sini, kemudian unenroll, ya kemudian unenroll artinya teman-teman batalkan untuk masuk ke kelas ini. Jadi bisa diklik unenroll, kemudian klik continue. Artinya teman-teman sekarang tidak lagi masuk ke kelas A lagi. Nanti kalau jadi kalau terjadi kesalahan bisa diklik unenroll ya. Nah, kemudian saya di sini mau mencontohkan saya masuk ke Fakultas Ilmu Komputer dulu. Di sini ada mata kuliah, kebetulan saya juga ngajar di informatika, yang mana tadi saya sudah masukkan beberapa hal contoh, ya. Saya contohkan di sini. Contohnya misalkan saya belajar di semester 4 tentang teknologi web. Jadi misalkan saya ngontrak kelas A, ya. Di sini saya ulangi lagi sama seperti tadi. Kemudian enroll me. Enroll me. Biasanya kalau teman-teman sudah melakukan enroll me ini, biasanya teman-teman nanti akan dapat email biasanya. Ya. Email. Nah, email seperti ini, ketika kita enroll, biasanya ada email welcome gitu. Selamat datang di mata kuliah teknologi web, contohnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah masuk ke mata kuliah ini.
kemudian di kelas A. Nah, setelah masuk ke mata kuliah ini, langkah pertama yang teman-teman lakukan itu adalah setiap mulai perkuliahan itu mengisi absensi yang ada di sini. Jadi dosen akan membuat absensi perkuliahan pertemuan 1 sampai pertemuan 16 dalam satu link ini. Jadi teman-teman bisa absensi di sini, diklik, ya, diklik linknya. Nah, kemudian di sini ada absen pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ini dalam 1 bulan ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat semua absensi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 itu bisa klik yang ini, all. Bisa diklik yang all, nanti akan terlihat pertemuan 1 sampai pertemuan 16 absensinya gitu. Absensinya nanti teman-teman bisa lihat. Nah, saya contohkan misalkan di sini sudah ada misalkan pertemuan hari ini perkuliahannya hari Jumat tanggal 5 jam 2 sampai jam 3.45. Artinya absen ini hanya tersedia dari jam 2 siang sampai jam 3.45 siang ini. Nah, cara teman-teman mengaksen yaitu di sini nanti akan ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan, teman-teman bisa langsung klik submit attendance aja, submit attendance. Kalau misalkan pertemuan 2 seperti ini pertemuan minggu depan, itu kalau belum masuk waktunya biasanya dia tanda tanya, belum ada tombol yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman akan kelihatan tombol submit attendance ini apabila sudah masuk hari dan jam kuliahnya. Cuman kalau belum masuk jam kuliah, itu dia di sini akan muncul tanda seru aja. Jadi teman-teman mahasiswa nanti absen, klik submit, kemudian teman-teman pilih hadir. Ya, kemudian teman-teman pilih hadir, kemudian teman-teman klik save. Nah, jadi untuk pertemuan tanggal 5, ini teman-teman klik hadir, pilih hadir, kemudian diklik save. Otomatis di sini status teman-teman itu hadir. Status perkuliahan pada hari ini itu hadir. Jadi data kehadiran ini itu langsung masuk otomatis ke dosen, langsung otomatis masuk ke dosen, yang mana nanti sampai di akhir semester dosen akan merekap absen mahasiswa berdasarkan absensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan juga mahasiswa bisa melakukan cek berapa jumlah kehadiran mahasiswa secara digital. Jadi nanti setelah akhir semester teman-teman misalkan hadir semua nih, ya kan? Semua, tetapi misalkan di dosen ada beberapa pertemuan yang tidak hadir gitu kan. Tapi yang jelas untuk absensi nanti teman-teman bisa cek di sini kalau sudah hadir statusnya akan hadir. Nah, yang lain ini karena belum masuk waktunya, maka di sini tombol submit-nya belum ada, tapi tanda tanya semua. Untuk melakukan absensi perkuliahan, mungkin teman-teman sudah bisa memahami untuk absensi perkuliahan. Paham, Pak. Jadi Alhamdulillah. cukup sederhana aja ya, cukup sederhana. Nanti teman-teman sudah bisa melakukan absensi di sini. Jadi nanti untuk teman-teman kan ada 7 mata kuliah, berarti ke-7-7-nya kuliahnya melalui virtual class saja. Jadi tidak lagi buka grup satu persatu grup mata kuliah gitu. Jadi kuliahnya lewat satu aplikasi ini saja, lihat materi, absensi, kerjakan tugas, kumpul tugas, dan kerjakan kuisnya. Jadi lewat satu pintu ini ya. Untuk jam perkuliahan ini nanti tergantung dari dosen masing-masing memberikan dispensasi. Kadang kan setiap perkuliahan itu misalkan teman-teman berada di daerah yang kesulitan untuk sinyal gitu kan. Atau misalkan kalau di Tanjabbar misalkan di Tungkal itu kadang ada minggunya yang pasang surut misalkan gitu kan. Air lautnya. Jadi ini untuk jam perkuliahan, jam absensi itu tergantung dari dispensasi yang diberikan oleh dosen masing-masing. Nah, kemudian untuk kembali ke awal lagi, teman-teman bisa klik My Course ini, klik My Course.
Nah, ini kan kelihatan nih, kita baru enroll sama mata kuliah atau baru mendaftarkan satu mata kuliah. Nanti kalau teman-teman mendaftarkan mata kuliah lainnya di sini, misalkan teman-teman kembali ke site home, misalkan teman-teman daftar mata kuliah di ilmu sosial dan politik, ya, misalkan saya daftar di semester 2 teori komunikasi, saya enroll lagi nih, misalkan seperti ini, saya klik enroll untuk studentnya. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah, contohnya sekarang saya sudah mengenroll 2 mata kuliah. Ya. Nah, di sini akan muncul 2. Ya, ini adalah kode mata kuliahnya aja. Teknologi web kelas A, yang ini teori komunikasi kelas A. Jadi kalau kita mau kembali ke awal, misalkan ke mata kuliah yang ini, teman-teman tinggal klik di My Course aja, pilih mata kuliah yang mana teman-teman kuliah. Jadi teman-teman buka Piklas ini disesuaikan dengan jadwal kuliah yang ada di depan. Jadi misalkan mata kuliah ini kuliahnya hari Senin jam segini, jadi teman-teman bukanya hari Senin buka jam segitu gitu. Oke, jadi absensi perkuliahan itu paling atas ya, teman-teman bisa absensi perkuliahan paling atas. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana cara mengakses materi. Jadi contohnya seperti ini. Saya sudah, ini dari dosennya, dari dosen untuk mata kuliah ini, sudah memberikan materi di pertemuan 1. Misalkan materi 1, pengenalan teknologi web, misalkan seperti ini. Kemudian ada instruksinya, silakan download dan baca pelan-pelan. Biasanya kalau dalam bentuk file ini, kalau teman-teman klik ini, materi ini, nah, maka dia akan secara otomatis langsung buka file PDF-nya. Jadi materinya dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk Word biasa di-download dulu. Kalau dalam bentuk PDF, dia akan langsung secara otomatis ter-download. Ya, secara otomatis ter-download kalau bentuk file-filenya dalam bentuk yang lain. Jadi nanti diklik aja materinya, teman-teman nanti sudah bisa melihat materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian berikutnya, misalkan, jadi di dalam pertemuan 1 ini, itu biasanya dosen bukan hanya kasih materi aja. Bukan hanya kasih materi aja, biasanya di bawahnya itu ada tugas. Kalau ini kan saya contohkan, misalkan di pertemuan 1 ada materi, tugasnya ada. Kalau di pertemuan 2, ini saya contohkan ada tugas ya. Nah, jadi nanti teman-teman perkuliahannya, itu ada pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, itu teman-teman bisa akses secara langsung aja. Oke, jadi untuk mengakses materi teman-teman tinggal klik aja ya, tinggal diklik aja. Kemudian berikutnya ini ada cara mengerjakan tugas, atau mengumpulkan tugas. Jadi contohnya di pertemuan 2 ini ada tugas dari dosen. Ada tugas dari dosen untuk misalkan instruksinya akan baca file bab 1 di pertemuan 1, buat ringkasan materi pada bab 1, ketik dalam bentuk Word, upload file Word-nya ke dalam Piklas, kemudian paling lambat tanggal 8 Maret. Jadi cara teman-teman kalau nanti sudah menyelesaikan tugasnya, teman-teman mau menguploadnya, tinggal klik ini aja, klik judulnya. Nah, setelah klik judul, teman-teman bisa, di sini kan terlihat nih paling lambat berapa hari lagi gitu kan. Add submission. Teman-teman klik add submission. Kemudian teman-teman upload tugasnya ke sini. Tugas yang diupload ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tugas yang diperbolehkan untuk diupload itu ada ekstensinya doc, docx, dan lain-lain sampai PDF dan RTF. Nanti teman-teman bisa klik di sini untuk mengupload file di bagian sini ya. Tadi saya ulangi lagi. Di sini teman-teman klik add, kemudian pilih tadi di sini awalnya kita upload file, pilih filenya. Contohnya saya pilih PDF ya ini saja. Saya upload yang ini.
Saya cari file yang kecil. Contohnya di sini. Filenya saya pilih file PDF, kemudian saya open. Jadi boleh teman-teman upload dalam bentuk file Word ya, dalam bentuk file Word. Pokoknya yang sudah disediakan oleh dosen masing-masing tadi. Nah, di sini saya coba cari contoh file Word. Contohnya seperti ini, saya upload. Kemudian teman-teman upload aja, langsung upload this file. Nah, ini file tugas yang teman-teman kumpul tadi, baik dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk doc atau ya. Kemudian teman-teman save. Setelah save, berarti di sini statusnya kita sudah submit dan menunggu penilaian. Nah, ini file yang teman-teman upload tadi bisa teman-teman lihat lagi. Nanti kalau misalkan waktu masih tersedia, tetapi misalkan teman-teman lupa salah upload file gitu ya, salah upload file yang file tugasnya bisa di remove, diulang lagi ya. Untuk mengupload tugasnya bisa diulang lagi, klik aja remove. Nah, ini untuk tugas, tapi selama waktunya tersedia, selama masih dibuka waktunya gitu, waktu pengumpulan tugas, itu teman-teman bisa remove, kemudian upload lagi. Oke, ini untuk mengumpulkan tugas. Kemudian saya ulang lagi, kita mau kembali ke depan lagi, teman-teman bisa klik My Course lagi, klik lagi kode mata kuliahnya, misalkan seperti ini. Sekarang kita mau mengerjakan kuis, atau nanti bisa jadi UTS atau UAS, tapi dalam bentuk pilihan ganda ya. Teman-teman bisa klik di sininya, di bagian judulnya saja. Di sini biasanya ada instruksi, hanya pilihan ganda, jumlah soal 30, waktu 40 menit. Teman-teman bisa klik. Ya, kemudian teman-teman klik attempt quiz now. Nah, kalau kita klik start, maka otomatis dia akan mulai dengan waktunya selama 40 menit. Saya contohkan di sini. Nah, contohnya di sini teman-teman ada contoh soal 1. Di sini ada nomor urut soalnya. Jadi soal yang saya contohkan ini baru 5 soal saya masukkan. Dan di sini ada waktu hitungnya, waktu berhitung ya. Waktu mundurnya, misalkan contohnya di sini saya jawab dulu. Ini saya jawab C. Nah, jadi setiap masing-masing soal itu masing-masing komputer nanti soalnya berbeda-beda. Jadi kalau nanti ada yang mengerjakan secara barengan, nanti setiap masing-masing komputer soalnya berbeda-beda dan juga jawabannya juga ngacak. Jadi soalnya ngacak dan jawabannya juga ngacak. Jadi memang nanti tidak bisa sama, soal satu mungkin di komputer A soalnya ini, komputer B beda lagi. Dan jawabannya juga kalau yang ini wrong, di komputer lain jawabannya mungkin ngacak lagi gitu. Nah, jadi di sini cara menjawabnya teman-teman bisa klik ini ya. Misalkan kemudian next lagi. Kemudian kita jawab lagi jenis komputer terapan berdasarkan fungsi alat dibagi menjadi 2, yaitu misalkan kita klik ini, kemudian next lagi. Kemudian saya klik ini. Saya pilih jawaban nomor 3B, kita next. Kemudian saya jawab lagi yang ini. Jawab B, kemudian saya next lagi. Kemudian yang ketiga saya jawab lagi. Ya, saya jawab seperti ini. Kemudian misalkan di sini, ini kan contohnya nanti ini soalnya baru 5, mungkin contoh soalnya nanti ada 30, maka teman-teman akan menyelesaikan selama 30 soal ya. Selama waktunya di sini masih tersedia. Kemudian finish ya. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai mengerjakan semua, kalau mau balik lagi tinggal diklik aja soal nomor 1 apa, atau lompat ke soal nomor 3 ya. Kemudian bisa juga teman-teman misalkan kalau teman-teman belum selesai menjawab tetapi waktu sudah habis, maka secara otomatis langsung tutup. Nah, maka secara otomatis sistem akan langsung menutup dan menilai berapa jumlah nilai teman-teman gitu. Jadi
Kalau misalkan teman-teman sudah selesai duluan, tapi waktunya belum habis, ya, teman-teman bisa finish, ya, finish attempt, diklik seperti ini. Kemudian di sini dia akan memberikan informasi bahwa soal nomor 1 sudah dijawab, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah. Nanti kalau ada yang belum, nanti ada keterangannya di sini. Jadi bisa mengingatkan teman-teman, kalau mau balik lagi, teman-teman bisa klik return to attempt, ya, mau balik lagi lihat soalnya, atau kalau sudah yakin benar, maka finish attempt, kemudian finish time, kemudian submit all dan finish. Jadi submit all dan finish ini nanti teman-teman kalau sudah submit all finish ini teman-teman tidak bisa lagi mengubah jawabannya. Cuman kalau misalkan mau kembali lagi bisa klik return ini, ya, selama waktunya masih tersisa. Cuman kalau waktu sudah habis, maka akan secara otomatis tertutup ini. Sekarang kita tekan submit all dan finish. Oke, konfirmasi, kita klik aja tombolnya. Oke, nah jadi contohnya di sini. Di sini kita bisa melihat hasil nilainya langsung, ya. Nilainya akan langsung keluar, contohnya seperti ini. Saya punya 5 soal, yang benar 3. Maka nilai saya di sini dari nilai 100 itu nilainya sudah otomatis muncul, nilai saya adalah 60. Ya, jadi mungkin di sini teman-teman bisa lihat soal-soal mana yang salah gitu. Jadi nanti akan bertanda merah, soal yang benar itu bertanda hijau. Jadi teman-teman bisa mereview lagi soal-soal yang ada di sini. Kalau sudah selesai, dipin aja reviewnya, maka teman-teman akan kembali di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat nilainya adalah 60. Untuk nilai kuis tadi, Nah, selain dari yang ini nanti mungkin beberapa dosen akan mengimprovisasi dengan fitur-fitur yang lainnya, misalkan seperti fitur Zoom. Jadi kalau misalkan nanti ada perkuliahan tatap muka Zoom, nanti biasanya di sini dosen-dosen bisa mengisi, misalkan di pertemuan 4 itu ada misalkan pertemuan tatap muka dengan menggunakan Zoom. Nanti klik aja judulnya, nanti akan ada link Zoom di dalamnya, gitu. Ya. Nah, jadi mungkin kalau dari saya, untuk yang paling intinya memang ada 6 pokok ya tadi ya. Yang pertama pendaftaran akun, teman-teman harus memiliki akun untuk kuliah di virtual class. Yang kedua, teman-teman enroll ke setiap mata kuliah yang kontrak ya di kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga, teman-teman melakukan absensi ya, jadi ringkas buat simpulnya. Yang ketiga yaitu sebelum melihat pertemuan 1, 2, dan 3, teman-teman harus mengisi absensi perkuliahan. Kemudian setelah mengisi absensi perkuliahan, baru teman-teman keempat bisa melihat materi, tugas, atau kuis yang diberikan oleh dosen masing-masing. Nah, nanti dari setiap yang sudah teman-teman kerjakan, itu akan bisa dilihat oleh dosen. Jadi misalkan seperti ini, teman-teman setelah login, setelah absen, ternyata teman-teman langsung kabur gitu kan. Teman-teman tidak membuka materi ini, tidak membuka atau tidak mendownload materi ini, atau membaca, maka nanti secara otomatis dosen bisa mengecek apakah teman-teman itu membuka file ini atau tidak. Jadi dari sistem ini nanti dosen-dosen itu bisa ngecek mahasiswanya apakah membuka file materinya atau tidak. Ya, kalau tugas mungkin sudah jelas waktu ngumpul tugas, berarti mahasiswanya sudah ngumpul tugas, sama kuis juga mungkin sudah jelas. Cuman kalau untuk materi, dosen akan bisa melihat bahwa mahasiswa ini bisa baca filenya, buka filenya atau tidak. Kalau untuk yang materi, jadi nanti dosen bisa ngecek untuk setiap materi yang diberikan itu dibaca mahasiswa atau tidak. Nah, jadi untuk dari saya mungkin singkat aja, ada 6 pokok tadi. Jadi nanti ini bisa teman-teman ulangi, nanti ada rekamannya nanti bisa diminta ke Fakultas Visipol ya, di Visipol nanti teman-teman bisa review ulang bagaimana cara pendaftaran akun dan lain-lainnya.
Baik, Pak Muhaimin, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan bagaimana aplikasi virtual class yang akan kita gunakan untuk perkuliahan semester genap tadi. Sudah dijelaskan secara rinci bagaimana cara mendaftar akun, kemudian bagaimana cara mengisi absen, kemudian bagaimana cara melihat materi yang di-upload oleh dosen pengampu masing-masing mata kuliah, kemudian bagaimana cara mengirim tugas ketika Anda nanti diberi tugas, kemudian juga terkait juga bagaimana cara mengerjakan kuis sekaligus Anda melihat nilai kuisnya gitu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa pelaksanaan perkuliahan kita nantinya semuanya secara administratif dosen akan kemudian melakukan bukti kehadiran, penghitungan absensi, termasuk juga nanti pelaksanaan UAS dan UTS juga melalui virtual class ini. Jadi ketentuan berkaitan dengan kehadiran akademis ya 75% kehadiran atau 12 kali minimal kehadiran secara virtual itu pasti harus ada rekam jejak di dalam proses perkuliahan secara online. Jadi kalau Anda misalnya terlambat mengirim tugas, ketika dosen sudah membatasi waktu upload tugas, maka Anda tidak bisa masuk lagi dan yang lainnya. Nah, berkaitan dengan hal-hal teknis seperti itu, mungkin ada sesuatu pertanyaan yang harus diperjelas supaya nanti jangan sampai mahasiswa merasa dirugikan loh. Saya kok tidak bisa ngupload tugas, oh ternyata waktu limit yang diberikan oleh dosen 2 jam Anda lewat, nah, sehingga tidak bisa ngupload dan yang lainnya. Nah, mungkin hal-hal teknis seperti itu, kalau jika ada yang mau dipertanyakan, mumpung Pak Ferry masih ada di sini, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh juga ditulis di kolom chat ya untuk membuat pertanyaan. Oke, kami persilahkan rekan-rekan mahasiswa untuk berdiskusi berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan secara virtual yang akan dilaksanakan pada semester genap ini ya. Ada di semester 2, ada yang di semester 4, ada yang di semester 6, ya, ada yang di semester 8 dan yang lainnya yang masih mengontrak mata kuliah, semuanya difasilitasi secara virtual. Ya, silahkan tunjuk tangan yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ayo dari ilmu pemerintahan, ada? Kalau tidak ada berarti kita sudah anggap paham semua, ya, sehingga nanti tinggal pelaksanaan perkuliahan yang akan kita mulai tanggal 8 Maret, ya. Kemudian dari rekan-rekan ilmu komunikasi, ada mau ditanya? Halo? Itu ada dari Katrun Nada itu, Pak. Oke ya, saya baca di room chatnya ya. Iya, cuman belum nanya. Silakan, oh iya, Katrun Nada silakan. Boleh langsung aja Katrun Nada. Oh ini kolom chatnya ini, Pak. Kalau ganti user nama gimana Pak? Username gimana Pak? Nah, mau ganti jadi NIM. Oh iya. Ini langsung dijawab atau gimana, Pak? Oh iya, langsung aja Pak. Langsung saja, Pak. Ya. Oke, langsung saya share saya. Saya langsung praktek aja di sini. Nah, jadi misalkan nanti teman-teman mungkin sudah daftar duluan sebelum saya menjelaskan ini. Nanti kalau ingin mengubah username-nya menjadi name, teman-teman bisa, ini kan sudah masuk ke halaman dashboard misalkan, seperti sudah login. Ini nanti teman-teman bisa klik di sudut kanan atas, itu ada profil. Ya, sudut kanan atas ada profil. Kemudian teman-teman klik di sini. Teman-teman bisa klik edit profil di bagian ini.
Oke, bentar. Ini saya kembali dulu. Oh, oke. Oke, jadi untuk username yang sudah dibuat nih ya, untuk username yang sudah dibuat sepertinya yang hanya bisa itu merubah password nih, Pak. Nah, jadi kalau untuk username nanti bisa komunikasikan melalui grup ya, grup untuk grup bantuan. Jadi teman-teman bisa akses di sini. Ntar saya cek dulu di sini. Saya kembali. Di sini ada di paling bawah itu teman-teman ada ini ya, top lebih lama, bisa teman-teman klik di sini. Nah, nanti di sini ada helpdesk. Helpdesk di sini teman-teman nanti bisa klik aja. Di sini ada grup WhatsApp untuk nanti misalkan ada kendala di dalam virtual class dan lain-lain, teman-teman bisa gabung ke dalam grup WhatsApp ini, nanti bisa bertanya di sini atau mereset username tadi bisa dilakukan di sini. Jadi nanti untuk username mungkin hanya admin yang bisa merubahnya, Pak. Untuk Caturunada tadi, dan nanti silakan gabung ke grup chat WhatsApp di sini untuk helpdesk-nya. Dan untuk teman-teman yang lain nanti apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan virtual class atau kendala-kendala lainnya, nanti bergabung ke sini mengungkapkan kendalanya di sini. Jadi untuk yang merubah username nanti Caturunada bisa langsung gabung ke grup ini, nanti sampaikan dan nanti akan dirubah melalui admin, nanti kita japri username yang barunya. Mungkin itu aja Pak kalau untuk merubah username-nya. Oh ya, tadi sudah jelas ya Caturunada. Jadi kalau nanti mau merubah username atau Anda lupa atau seperti apa, langsung saja gabung ke grup WhatsApp berkaitan dengan trouble atau permasalahan, karena username hanya bisa diganti oleh admin ya yang melakukannya gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang lainnya lagi ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dari ilmu pemerintahan nih, belum ada? Atau sudah paham semua ya? Pak Ardianto, ada yang mau ditanya Pak Ardianto? Silakan Pak Ardi, Pak Ardianto nih. Di unmute dulu Pak Ardi, Pak Ardianto. Ah, silakan. Coba Pak Ardianto udah paham belum yang dijelaskan Pak Ferry tadi? Pak Rusman mana nih Pak Rusman dari ilmu komunikasi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya teman-teman sudah paham semua nih, Pak Ferry. Iya, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti di hasil recordingnya akan kita kirimkan juga, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk bisa mereview materi yang disampaikan oleh Pak Ferry hari ini.